first time, Brianna sudah berada aman di mobil Albert. Diam-diam di belakang mobil Albert ada mobil Dane yang mengelus dada super lega. Ya Allah ya Tuhan, anak kita bisa juga mukul orang. Pak, Dane bersyukur tiada henti. Eric tersenyum. Berkat taekwondo tiap hari di rumah kakaknya. Mah, sahut Rick. Kok bisa fisik selemah itu sekarang kuat latihan bela diri? Bisa mukul orang sampai lelaki tadi jatuh tersungkur. Kemajuan pesat memang. Brianna mengubah anak kita jadi pemberani. Pak, Dane tampak senang. Ya, masa kalau ada begal Brianna terus yang maju? Albert tak mau malu terus-terusan di depan Brianna. Rick ikut tersenyum senang. Brianna itu calon mantu paket lengkap. Apa saja bisa kecuali masak. Mirip Susanna? Ya, serba bisa diandalkan kecuali memasak, ucap Dane. Dan sampai sekarang Susanna memang tidak bisa memasak. Malah anak lelaki satu-satunya yang berhasil mengikuti jejak Dimitri. Timpal Eric. Loh, mereka mau kemana? Dane melihat mobil Albert masuk ke sebuah hotel. Mereka mau check-in. Dane tiba-tiba was-was. Mau makan di restorannya mungkin. Sahut Rick berhusnudon. Sudah kita pulang saja. Yuk. Brianna sudah aman di tangan Albert. Ajak Rick. Dane tampak keberatan. Tak mungkin mereka bermalam bersama. Percaya pada Albert dan Brianna. Lihat, mereka hanya masuk restoran VIP. Rick menunjuk Brianna dan Albert yang terlihat dari luar lobi hotel karena seluruh dinding lobi bagian depan adalah kaca transparan. Ya sudahlah, kita pulang saja. Dane mengalah. Kita ke rumah Lanita. Pak, Lani dan Sean sudah berjanji akan menginap di rumah bersama cicit kembar kita. Mama tak pernah kenyang gendong Tiara dan Devandra kalau di rumah Aji Saka. Si kembar sudah seperti bayi bergilir. Semua orang ingin gendong. Apalagi Tama dan Sean. Tamak sekali mereka pada cucunya. Ribut terus kerjaan mereka kalau sudah di rumah. Dane menggeleng mengingat bayi kembar Dora selalu saja menjadi rebutan. Jangankan kita mbah-mbahnya. Lawang mamanya saja Isadora bisa jalan-jalan santai seharian ngemal tanpa khawatir anaknya enggak ada yang pegang. Si kembar banyak yang ngurusin. Di rumah saja Dora hanya kebagian menyusui. Setelah kenyang, sudahlah itu bayi kembar pindah dari tangan satu ke tangan lainnya. Timpal Eric. Nanti kita punya cucu lagi dari Brianna dan Albert. Kembar juga sekalian. Dane mengekeh seraya menerawang bahagia. Brianna dan Albert duduk bersisian di ruang VIP restoran hotel. Makanan apa yang tidak kau suka saat ini? Albert mengamati menu makanan. Semuanya suka. Jawab Brianna masih tetap berakting. Tidak merasa mual menghirup aroma masakan tertentu. Tanya Albert lagi. Brianna menggeleng. Beberapa menu pun dipesan Albert. Lalu dia kembali sibuk dengan ponselnya beberapa saat dan bernapas lega. Dan aku sudah pesan beberapa merek susu ibu hamil. Besok siang dipastikan sampai ke apartemenmu. Albert tampak riang. Brianna panik. Susu hamil. Mau sebanyak apa nanti paketnya yang datang ke apartemen? Kenapa manusia satu ini tidak pernah bertanya merek apa? Varian apa yang dikonsumsi atau dipakai? Kenapa selalu memesan semua produk? Aduh, susu hamil buat siapa? Oh, Rere. Biar nanti aku kasih Rere saja. Tapi Rere susu hamilnya sudah pasti tercukupi. Repotnya berurusan dengan manusia satu ini. Brianna mengoceh bingung dalam hati. Itu pesan apa lagi? Tanya Brianna saat Albert masih mengerutkan kening memilah baju-baju. Ini, aku sedang pesan baju hamil untukmu dan... Tunggu. Jangan dulu. Duh. Brianna kewalahan dengan perhatian Albert yang ajaib. Enggak gitu juga konsepnya main beli-beli saja. Sayang uangnya. Uangku banyak. Tenang saja. Albert berkata seperti itu tidak bernada sombong. Dia hanya ingin memperhatikan Brianna dengan caranya. Iya, tahu. Uangmu banyak. Tapi, please, ini bukan bayimu. Ini bayi laki-laki lain. Kenapa harus memberi perhatian berlebihan seperti ini? Albert menggaruk alisnya. Bayi itu ada di rahimmu. Jantungnya berdetak beriringan dengan jantung ibunya, dan ibunya adalah wanita yang mencintai aku. Jadi sudah seharusnya aku menyayanginya yang kadarnya sama. Harus kusayangi seperti aku menyayangi ibunya.
ucap Albert lancar. Brianna tersipu. Manusia langkanya kini bisa romantis dengan luas. Oh, kekuatan cinta memang sedahsyat ini. Calon suamiku yang cupu sungguh dengan cepat belajar menjadi romantis dengan begitu luasnya. Brianna masih saja mengoceh dalam hati. Aku bukan perempuan baik-baik. Aku hamil anak laki-laki lain. Kau pasti dijebak. Benar. Terka Albert. Brianna diam. Haruskah berterus terang sekarang? Kalau aku hilaf, kalau aku bukan dijebak, tapi memang sama-sama hilaf melakukannya dengan pria lain bagaimana? Tanya Brianna. Tapi sekarang kamu sudah sadar bahwa hanya aku yang kamu cinta. Jawab Albert lugu. Ya Tuhan, dia tulus apa bodoh? Sih, untung ketemu aku. Coba kalau ketemu perempuan yang cuma mau memanfaatkan keluguannya saja. Brianna menggerutu dalam hati. Mem, apa yang akan kau lakukan jika aku melakukan kebohongan besar padamu? Tanya Brianna hati-hati. Kebohongan apa? Albert balik bertanya. Ya, kebohongan. Apa yang akan kamu lakukan andai aku menipumu? Sejak awal kamu sudah menipuku. Memakai kartu hitamku untuk shopping padahal kau bilang minta ganti rugi untuk membetulkan mobil. Jawab Albert santai. Brianna memijat kepalanya pening. Kenapa dia jeti sebucin ini padaku? Brianna diam, bingung harus memulai dari mana untuk berkata jujur. Dia tak ingin berlama-lama menyimpan dusta untuk Albert. Tak tega membohongi lelaki setulus dan selugu Albert. Kamu bohong pasti punya alasan. Asalkan alasannya masih bisa kuterima. Dan hatimu tetap hanya untukku. Aku pasti akan memaafkanmu. Bagaimana jika kukatakan hatiku hanya untukmu tapi itu pun sebetulnya hanya dusta? Tanya Brianna. Albert terdiam sesaat. Kau tidak benar-benar mencintaiku? Tanya Albert pelan. Kamu menyaksikan aku? Brianna balik bertanya. Tadi kau bilang. Begini, ada hal besar yang aku sembunyikan darimu. Apa itu? Jangan bilang kau mencintai Galen. Ekspresi Albert seperti bunga yang seketika layu. Brianna ingin sekali memeluk wajah sedih di depannya. Bukan itu. Aku sejak awal menyukaimu, Om sayang. Tapi, tak apa, aku percaya padamu. Percaya jika kamu benar-benar mencintaiku. Jadi kebohongan apapun itu, asalkan hatimu itu milikku, aku akan memaafkannya. Setelah Albert cepat, Brianna menghela napas dalam. Janji tidak akan marah? Albert mengangguk. Kita makan saja dulu. Aku lapar. Brianna mengalihkan pembicaraan karena pesanan menu sudah terhidang semua di atas meja. Albert mengalah. Dia sabar menghadapi Brianna. Mereka makan dengan lahap. Makanlah yang banyak agar janin di perutmu tumbuh dengan sehat. Ini makanan bergizi semua. Albert tersenyum tulus pada Brianna. Brianna hanya manggut-manggut merasa tidak enak hati. Selesai makan, Brianna dengan cepat membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Detail tanpa terlewat kecuali satu hal. Profesi terselubung Valerie. Dia tetap menjaga nama baik sahabatnya itu. Albert terdiam beberapa saat. Tak ada reaksi. Wajahnya kelam dan sedikit suram. Apa kau marah? Tanya Brianna cemas melihat Albert yang lama terdiam. Tiba-tiba Albert berdiri lalu menarik lengan Brianna sedikit keras. Brianna pun berdiri dengan kaget dan berhadapan sangat dekat dengan Albert. Kamu meragukan perasaanku. Cinta bukan untuk diuji, Bri. Jangan kau pikir karena aku manusia langka yang selalu kau bilang cupu. Jadul, norak dan seluruh gelar yang kamu berikan untukku. Kau meragukan ketulusan hatiku. Albert berkata pelan tapi tajam. Brianna membeku. Albertnya benar-benar tampak marah. Dia pun menunduk, tak berani menatap manik mata Albert yang kelam dan kini tatapannya terasa sangat menusuk. Albert menarik napas dalam lalu dia mengangkat dagu Brianna yang tertunduk dalam. Secepat kilat, tanpa permisi tanpa aba-aba, Albert melumat bibir Brianna dengan rakus. Brianna yang tidak siap dengan serangan dadakan dari Albert hanya bisa membeku tapi membalas pagutan bibir Albert dengan irama yang sama. Lalu Albert berhenti. Dia berbalik, menatap jendela ruangan VIP restoran hotel yang berada di lantai 3. Apa begitu caranya berciuman? Tanya Albert tiba-tiba gugup dan salah tingkah. Kedua mata Brianna mengerjap. Dia menyentuh bibirnya.
Aku pun tak tahu, karena ini pertama kalinya bibirku disentuh seorang pria.